Kalau orang Batu keistimewaan ini, lek korupsi ya wedi, soalnya dulure kenal kabeh. Orang Batu itu orang mandiri, Mas, dan orang pemberani. Wong sakmene akeh gak ono ta sing wani nyalon wali kota. Mau semerek nom iki sing gak ro apa-apa iki. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam West. Kali ini di Podcast S kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu proyeksi kepemimpinan kepala daerah di Kota Batu. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini seluruh masyarakat di Indonesia masih disibukkan perhatiannya dengan adanya pilihan presiden dan pilihan legislatif. Padahal seperti yang kita ketahui, di bulan November di tahun 2024 ini akan diselenggarakan juga pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu mulai bupati, wali kota, hingga gubernur. Kali ini kita akan mengambil contoh inspirasi dari warga Kota Batu dan tokoh Kota Batu. Bagaimana kemudian memproyeksikan kepemimpinan masa depan daerahnya, yaitu daerah Batu. Kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Anwar. Selamat siang, Mas Anwar. Ketemu mana? Tahu silales, Mas ya? Gak bosen lagi, Mas. Gak bosen lah. Ini kita perjuangan jangka panjang itu harus sering-sering ketemu. Oh, iya. Betul. Yang penting sehat-sehat. Yang penting sehat-sehat. Yang kedua adalah Mas Panca Rahmat Pamungkas. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Delok jenenge itu luar biasa. Panca iku 5, rahmat itu adalah anugerah yang luar biasa. Pamungkas itu dikekno kabeh wis gak ono maneh kan. Ya toh, 5 rahmat yang diberikan secara pamungkas. Oke. Amin. Saya ke Mas Rahmat dulu. Iya. Mas Rahmat, Kota Batu ini itu kan saat ini yang seperti kita ketahui bersama, problematikanya sangat luar biasa ya. Iya. Baik dari katakanlah sisi ekologinya, karena Kota Batu seperti kita ketahui juga dibangun atau memang secara geologi adalah ekologinya luar biasa, tapi menghadapi problematika sampah, kemudian pencemaran dan sebagainya. Yang kedua dari sisi tata kelola birokrasi, seperti yang kita ketahui baru-baru ini itu juga ditetapkannya kepala dinas atau OPD sebagai tersangka kasus korupsi, dan ini isunya diduga juga akan merembet ke dinas-dinas yang lainnya. Otomatis kemudian hal ini akan menjadi beban berat para pemimpin siapapun yang menjadi wali kota Batu ke depan. Lah menurut jenengan Mas Panca, bagaimana sih kemudian profil kepemimpinan yang dibutuhkan oleh warga Kota Batu ke depan ini? Oke. Gini. Jadi problem-problem yang ada saat ini adalah problem-problem yang harus diselesaikan pemimpin ke depan. Betul. Pemimpin ke depan ini kita melihat sejarah, feedback dulu. Ya. Bahwa sampai hari ini Wong Batu nggak tahu jadi wali kota. Orang Batu nggak pernah ada jadi wali kota. Iya. Oke, ya. Sejarahnya ya, Iya. wali kota ini kan Wong Batu ya. Nah, ke depan ini kita berharap Wong Batu Iya. kudu mimpin Batu, seharusnya Oke. gitu. Dan masyarakat harus mengerti ini, harus paham ini. Ojo impor. Iya, artinya ada kesadaran itu yang harus disebarkan ya. Iya, harus ada virus. Iya. Dan virus ini tidak boleh lemah. Oke. Harus kuat. Iya. Sehingga kalau bahasa yang ada di seputar Iya. kampung saya itu Iya. mengatakan bahwa wis wayahe Wong Batu dipimpin Wong Batu. Wis wayahe Wong Batu di dulu. Ini. Oke. Nah, jargon-jargon ini yang harus dikuatkan lagi dan harus masif untuk didengarkan. Iya, Itu yang pertama. Sudahlah kita yakin bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Betul. Nah, betul. ini ketika orang Batu yakin itu, maka orang Batu akan yakin memimpin orang betul, Batu sendiri. betul, Ini betul, prinsip betul. yang harus kita pegang dulu. Betul. Nah, ini harus ada sumber Iya. yang meracuni ini sehingga Bukan opini meracuni itu lah, terjadi. menyebarkan kesadaran ya. virus, ya, menyadarkan kesadaran iya, ini iya. sehingga akan terbentuk satu kekuatan moral masyarakat Batu untuk memilih Mas Tokoh Batu. Ya. Karena Batu ini kecil, Mas. Ya. Kecil dengan hanya mungkin 16 Iya. kilometer ya. Iya. Persegi ya. Persegi ininya apa? Garis tengahnya. Garis tengahnya itu. Diameternya, ya. Nah, ini kalau orang Batu keistimewaan ini lek korupsi ya wedi, soalnya dulure kenal kabeh.
Oh. Kan gitu, dampak budayanya kan gitu. Iya. Kalau Dampak orang Batu budayanya, yang mimpin, ya mau korupsi takut karena wedi, kenal KB. kenal KB. Iya. Kan Oke, gitu. Siap. Kan Batu ini hanya dibagi dua ya. Iya, Branglor sampai Branggedul. Oke. Ketika Branglor ini mesti banyak orang Giripurno pasti Iya. punya saudara di Bumi Aji. Iya, aruh. Sumber Bantas tahu. Iya. Dan mereka Keluarganya akan melok izin kabeh. Nah, ini yang harus diyakinkan dulu. Betul. Sehingga orang mau berbuat jelek, jangan hanya korupsi lah. Orang berbuat jelek atau jahat Ya. akan malu di sini. Akan Kalau malu, itu orang kita, sini Pak. sendiri. Oke. Nah, siap. ini yang harus kita buat filsafat dulu. Oke, siap. Setelah itu, saya yakin bahwa orang Batu, orang muda Batu Ya. yang sekarang ini generasi X Iya. itu sudah banyak lah yang Sudah bisa banyak itu. ya. Oke. Dan kita aja nggak yakin Betul. kita malu kalau kita dipimpin orang kita Batu sendiri. dewe, Batu iya, ini kutuk deso. Iya. Batu ini banyak yang punya wawasan kota. Betul. Dan bahkan pemimpin-pemimpin seolah-olah gak percaya lah dipimpin wong Batu. lah itu kan Gak itu percaya bolone dhewe. ojo lah wis iku. Siap. Oke. Gitu. Oke, ini Mas Anwar ini saya lihat salah satu tokoh yang banyak galau. gelisah dan resah gitu kan terhadap situasi dan kondisi dan dinamika yang ada di Kota Batu saat ini, mulai dari kasus ekologi, kemudian ada koruptor dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, terus kemudian kegelisahan ekonomi kreatif, kegelisahan tentang lahan, kegelisahan tentang bencana, tentang budaya juga gitu kan. Ini saya melihat Mas Anwar itu sebagai tokoh yang sering gelisah, galau. Kenapa saya sebut sebagai gelisah dan galau? Karena sering nulis status di Facebook kalau ada hal-hal yang membuat galau dirinya terhadap atau yang terjadi di Kota Batu. Sam, sebenarnya menurut sampean kerisauan dan kegalauan Kota Batu itu kita baca ya, saya sebagai orang, ini Mas Anwar ini kayaknya tahu betul kondisi di Batu ini sebenarnya apa yang terjadi. Dan kegelisahan kegalauan itu apakah ditangkap oleh warga seluruh Batu untuk menentukan bahwa harusnya kegelisahan Anwar ini ditangkap juga oleh para pemimpin masa depan Kota Batu lah. Menurut sampean ini apa itu, Mas? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Samwes. Yang saya herani kok Batu dulu nih yang disinggung ini. Ini kayaknya yang pertama kali ya di Indonesia. Pertama kali. Yang lain masih sibuk dengan Februari, Mas Samwes. Tapi Java Satu Media itu selalu beyond, melampaui. Yang lain masih bahas ini. Jenengan udah bahas yang sangat jauh. Yang lain ketinggalan ya. Yang lain masih yang lainnya. itu menariknya. Saya yakin karena kegelisahan juga. Karena kegelisahannya Samwes melihat ini yang serba cepat, serba instan, serba detik berubah, setiap detik berubah. Kalau saya sendiri kenapa gelisah ya karena memang nenek moyang saya benar-benar bapak, ibu, semua turunan mbah-mbah kalau ditarik sampai ke Tebok Bosok itu di Batu, Mas. Jadi saya turunan kelima ke-6 ya. Kalau bicara ras itu mungkin ras murni ya. Jadi, bahkan kalau mbah-mbah saya juga termasuk petinggi-petinggi gitu ya. Terus semualah kalau ditarik dari garis bapak ataupun garis ibu. Dan saya memang juga bercita-cita ya ini tanah air lah, tumpah darah. Kalau kita ngomong Indonesia dalam lingkup kecil ya Batu. Nggak tahu mungkin apakah kegelisahan ini hanya kegelisahan pribadi, hanya kegelisahan personal seorang Anwar atau memang jangan-jangan saya yang edan dewe gitu ya. Saya nggak tahu juga. Tapi ketika belum ada media sosial, saya berpikir ini mungkin sing mikir aku dewi. Tapi ketika saya sampaikan ke media, apalagi dengan adanya media sosial, ternyata ada gayung bersambut dan feedback. Energi-energi dan obrolan wong kampung itu ternyata benar. Kan saya juga punya platform Jelajah Kampung, Mas. Jadi ketika Jelajah Kampung gitu, ternyata ada energi dan harapan ataupun semangat yang sama untuk apa sih sebenarnya esensi dari otonomi daerah. Otonomi daerah itu tadi ketika daerah ini diberi kekuasaan yang agak lebih, maka bagaimana orang-orang lokal itu bisa mengelola dan memimpin ataupun bersosiety di kelompoknya itu sendiri.
Tapi faktanya bahwa mungkin 2 kali ya kita Iya. wali kota orang Batu Impor. asli. Enggak, justru kalau saya melihatnya adalah orang Batu asli 2 kali jadi wali kota, tapi karena kecekluk. Yang pertama karena wali kotanya meninggal, Oh, iya. sehingga jadi PLT wali kota, Pak Pak Hudori Hudori almarhum. almarhum. Dan yang kedua, ketika Edi Rumpoko ditangkap karena KPK, sehingga wakilnya adalah Cak Punjul Wong Diran, akhirnya jadi ya itu ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Artinya Wong Batu apa kudu kecekluk terus? Saya tadi wali kota. Nah ini sebenarnya kan sudah kecekluk nih. Iya. Kita sudah ada. Masa kecekluk ping pindho kan, kan ping telu kan itu ya. Lek kan wong kecekluk gak dadi. Iya, lek ono kecekluk gak dadi. Apa kudu ngono lho. Apa saiki wis kecekluk, Pak Imam Kabul almarhum kecekluk, terus pilihan langsung. Iya. Ya tetep wong Jobo. Iya. Kecekluk juga ketangkep KPK. Dipimpin dilanjutno bojone wong Jobo juga. Iya. Kecekluk juga memakamkan bojone di TMP. Kan ngono iki wis kecekluk ping 3 iki. Iya. Iki aja sing ping 4 oleh piring gitu. Ya. Iki kan berarti wis kecekluk wong ping 3. Karena ternyata kok saya baca data ya, faktanya wong Batu dadi wali kota. Lek wong sing iku mau kecekluk. Wali kotane sing impor kecekluk, lho Pak Kudauri mak dadi wali kota. Ketangkep KPK, Cak Bonjol dadi wali kota. Iki saiki Bu Dewanti kecekluk di akhir periodenya, terus wis gak dadi wali kota, kecekluk ketika kemarin kasus TMP. Apa engko lek sik kecekluk maneh iki ya oleh piring ya. Langsung kali. Nah, itu kegelisahan-kegelisahan itu yang kalau saya sebagai generasi Z mungkin ya. Iya. Kalau generasi milenial lah. Oh, milenial. Setelah baby boomer, setelah X ya. Saya generasi yang milenial gitu. Ini tak sampaikan gitu loh. Ayo ojo meneng. Yang kemarin kita singgung soal silent majority itu Mas. Ternyata memang silent majority itu masih banyak. Karena apa? Inferior. Oh aku dhisik wong desa terus tiba-tiba Batu dadi kutoi, aku sakjane siam gak yo bermain dan berperan gitu loh. Tapi ketika kalau dilihat track record teman-teman yang bermain di ranah-ranah kebijakan publik sakjane wakeh sing mampu. Wong saiki sekdane wong Batu dhewe loh. Iya, betul. Ini sekda pertama nggak tahu. Sekda pertama orang Batu. Sekda pertama orang Batu ya. Dulu Pak Tony kedua Pak kedua Sunjoyo, ya? Pak Sunjoyo ya. Dulu Pak Sunjoyo setelah Batu jadi kota itu Pak Sunjoyo itu orang Batu asli. Nenek moyangnya juga orang Batu, lumayan lah. Ini nggak tahu ini sekda asli orang Batu, tapi juga perlu patut dipertanyakan juga. Nah, ketika ngomong terus kayak opo kriteria kepala daerah nih wong Batu ke depan kepemimpinan yang seperti apa? Ya tentu dia harus memang yang memahami kultur wong Batu iki sakjane adem ayem Mas. Wis lah aku pokoknya awakmu gak ganggu dandangku istilahnya, gak ganggu isi periuk dan urusan ekonomiku di jero pawon. Aku iso ora ono urusan no. Lek iso tak sewa. Nek ana wong tak sewa kan dadi wali kota. Radikalnya begitu. Tapi itu kan nggak bisa. Karena faktanya adalah ketika selalu orang luar yang menjadi kepala daerah, iki kan gak ono esensi bahwa dia itu memiliki Batu nih. Seolah-olah sense of belonging nggak ono. Gitu sih Sam. Sebentar. Siap. Oke, Sam. Jadi memang menarik membahas tentang wacana kepemimpinan masa depan di satu daerah gitu, dan Batu ini sependek sepengetahuan saya memang menjadi yang kita bahas duluan gitu. Karena partai-partai saat ini itu masih sibuk dengan pilihan legislatif dan pilpres. Betul. Gitu ya. Nah, kan kemudian kalau di Batu itu kan belum pernah ada jalur perseorangan. Sudah sekali. Oh, sudah ada ya? 2 kali malah. Pak Majid sama Pak Majid 2 kali. Oh, Pak Majid 2 kali, satu orang. 2 kali. Oh ya, 2 kali. Tapi 2 kali. Oke, lah. Bagaimana kemudian kans jalur perseorangan ini di Kota Batu di tahun 2024 ini, Mas Panja? Untuk kans itu sangat terbuka karena secara administrasi itu sangat mudah. Artinya mengumpulkan KTP sesuai dengan aturannya itu sangat mudah. Nah, hanya saat ini kenapa partai atau kan yang berkepentingan di pilkada ini utamanya partai ya, karena utamanya partai, mereka sibuk dengan bagaimana meraih suara terbanyak agar terjadi 20%. Mereka kenapa diam? Karena mereka mengejar ini dulu. Di pileg ini ya? Di pileg ini. Sehingga ketika ada 20% mereka nggak perlu koalisi, tapi tetap berkoalisi, cuman bagaimana menjadi orang pertama kan gitu targetnya. Sehingga
masalah suksesi kepemimpinan November ini Iya. seperti abe. Seperti apa? Seperti ya, apa? Oke, Berarti oke. mek dadi konsumsi elit ya. Iya. Iya. iya, Seolah jadi- urusan kepala daerah Si itu ojo si, Ya, ngono lho. konsumsi elit. Nah, Oke, gitu. iya, iya, siap. Jadi menjadi abe. Nah, Ya. seperti kita katakan bahwa kita harus ada penguatan-penguatan hari ini. Iya, iya, iya. Banyak tokoh-tokoh kita yang di sana untuk dari sini. Cuman hari ini mereka pun masih menunggu partai dulu. Oke. Jadi independen ini sebagai alternatif terakhir. Oke. Karena jarang sekali independen itu menjadi winner. Oke, siap. Gitu. Siap. Mas Anwar, kalau begitu perspektifnya tadi bahwa ternyata urusan kepala daerah itu urusan elit. Iya. Bener kan? Buktinya ternyata elitnya sekarang lagi sibuk ngurusin mendapatkan caleg, mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Iya. Lah, bagaimana kemudian Mas Anwar yang di Batu ini ada nggak gerakan moral menanamkan kesadaran bahwa urusan kepala daerah itu sebenarnya jauh-jauh hari, ini kan kurang 11 bulan 11 saja bulan. kan gitu loh. Ini jadikan sebagai kesadaran masyarakat untuk bergerak secara kultural. Nah itu di Kota Batu, ya apa dinamika seperti itu, Mas? Iya, kalau saya sendiri sudah memulai ya. Tapi karena gini, saya memang melawan dan memberontak soal bahwa urusan kepala daerah itu urusannya partai. Partai. Yes. Seolah-olah harus Yes. lewat Lawan. elit. Saya Iya. sepakat. Soalnya Apapun ya. itu ya, mau itu Iya. partai, mau Iya. itu independen. Betul. Ketika hari ini tidak ada satupun, Yang kecuali berani. saya. yang berani ikrar ya. Secara konten saya Oke, udah siap, berani oke, ngonten oke, untuk siap, berikrar oke, jadi ya. wali kota. Ya. Apapun nanti jalurnya, pertanyaannya Iya. sama. Lewat partai apa independen? Itu kan urusan teknis. Iya. Urusan esensinya gitu loh. Iya, Ketika oke, awakmu oke. memang maju jadi wali, Iya. apakah seberapa paham dan seberapa melebur dengan kebatuan itu sendiri? Oke. Sehingga apa tadi saya mengkritik kita semua ya, mengkritik kita sendiri ya Mas Iya, Panca ya. iya, iya. Apa oleh kudu ngenteni Februari ngono. Ya, iya. Apa memang harus ngenteni urusane pileg dan urusan restu dari minimal 6 kursi dan bla bla bla, minimal KTP sekian bla bla bla. Iya. Paling tidak secara kultural, apakah kita sudah melakukan gerakan itu? Nah, itu yang paling Nah, penting. saya sudah memulai ketika HUT Kota Batu. HUT Kota Batu tahun lalu ke Oktober ke-22 tahun Kota Batu. Saya udah ngomong jelajah desa Milangkori. Tujuannya apa? Itu kita melakukan asesmen dan melakukan inilah apa kayak belusukan ngurungokno. Sakjane apa sih yang menjadi problematika? Apa sih Serap sing- aspirasi. Yes, kayak iki ya reses ngono ya. Tapi kena sing bayar dhewe, dibayar dhewe. Nah, kita sudah melakukan itu Iya. secara gerakan lewat jelajah kampung itu karena kebetulan saya punya platformnya itu. Saya turun ke bawah dan melihat problematika, melihat potensi, aset, problem dan bagaimana sih sebenarnya apa kuwafadis ya. Ya apa sih sakjane Batu nang ngarepe ala arek nom ya. Nun saya mungkin lek arek sing generasi Angkatanku. Okja ya. Pendiri Kota Batu iki wis 20 tahun. Artinya wis 2 dekade. 2 dekade. Warnanya sudah dilakukan nih. Iya. Dan- Warnanya Dan sudah perlu diingat bahwa percepatan hari ini saya detik disrupsi dari sekian tahun itu dengan 5 tahun terakhir ini wis disrupsi kabeh. Cepet. Sudah cepet lah. Nah, ini. Bagaimana kecepatan-kecepatan ini bisa ditangkap nggak? Iya. Jangan sampai kita ngomong Batu sing cepet kayak gini, era blok. Masyarakatnya rugi. Birokrasinya lamban gitu. Birokrasinya yang ketika nanti mengelola kepala daerahnya yang terpilih itu lamban memahami esensi bahwa Batu ini sebagai kota yang seperti ini, dari desa ke kota, kota yang sudah menasional sebagai industri agro, industri pariwisata, kemudian persaingan global dan segala macam, ataupun ketika terjadi krisis, piye iki, ya apa iki mengelolanya. Nah, kita sudah turun Mas. Di teman-teman muda ini secara gerakan bawah tanah, senyap, kita sudah turun dan menampung lah. Dan ngobrolin, dari menampung dan ngobrolin, ya apa sih sajane Batu nang ngarep. Cara awakmu rek, arek nom-nom iki, ya apa gitu. Jadi ojo dadi konsumsi elit tok ngono lho. Lah, sepakat lah. Sepakat aku. Jadi memang urusan kepala daerah ini bukan hanya urusan orang-orang elit, tapi harus dijadikan urusan masyarakat. Kenapa? permasalahannya gini Mas. Jejaring-jejaring di bawah ini sekarang masih dipakai parpol, dipakai apa? Jejaring-jejaring yang ada ini masih dipakai organ-organnya para caleg, para ini, sehingga ketika turun, nah ini kan agen-agen ini kan sekarang hari ini masih di Iya. Jangan-jangan Nah, mereka kalau berselek. disrupsi. Nah, Saya ingin cuman ngomong- sulit.
Berarti Mas Panca Bisa, berarti artinya ini Mas Panca perspektifnya masih jagakno dalam tanda petik organ yang terkooptasi atau masih dipakai oleh partai politik. Oke, bukan. Bagaimana? Jadi gini, masyarakat yang tokoh-tokoh masyarakat di tingkat RT, di tingkat RW, baik informal maupun formal, ini masih didekati oleh caleg, oleh partai untuk dipakai mobilisasi mereka. Oke. Sehingga karena ini semua komponen ini fokus pada pileg. Dan ini sih perform sing itu. Iya. Panggungnya sih di Iya. kono, Nek. Pandangnya masih di sini. Dan bagaimana kita ini bisa cairnya ini itu 2 minggu setelah tanggal 14. Tanggal 14 Februari ya. Iya. Nah, justru itu saya melawan Tapi, itu loh, Mas. betul. Gini, kita bisa melawan ya. Cuman gini sekarang, seandainya ini ada 20 orang, teman-teman kita gitu ya, 20 orang untuk segera nggawe ngagetno lah, Gerakan, ya. buat kejutan. Iya. Pileg iki sing penting iku iki lah. Ini Iya. bisa nggak, mampu nggak kita membuat itu Betul, dengan orang yang apa ya, yang masih Tadi sudah disampaikan bahwa Mas Anwar sudah membuat platform Jelajah Kampung. Milangkori apa? Jelajah Desa. Milangkori, itu. Nah, itu kan sudah platformnya gitu lah. Mas Panca, sekarang bagaimana sih kemudian kondisi Iya. sosial dan dinamika masyarakat di Kota Batu secara nampak gitu ya? Bisa nggak kemudian diajak atau disadarkan membuat perubahan yang sangat cukup fundamental seperti yang kita tahu bersama bahwa problemnya buat Kota Batu kan sekarang bertumpuk-tumpuk nih. Iya. Problemnya kan bertumpuk-tumpuk. Iya. Kalau tidak segera diselesaikan secara fundamental, itu akan memunculkan persoalan-persoalan yang semakin menumpuk dan Betul. membuat ketegangan-ketegangan sosial. Mas Panca sebagai wong Batu, warga Iya. Batu, bisa nggak warga Batu? Atau kita pesimis bahwa warga Batu bisa diajak untuk gerakan kesadaran ini? Kita optimis, Mas. Optimis ya? Satu ya, ciri orang Batu itu orang mandiri, Mas. Orang Batu itu orang mandiri. Orang mandiri Orang mandiri. dan orang pemberani. Orang pemberani. Ya. Artinya apa? Kalau orang Batu di sini kalah dalam usaha, Oke. bertani kalah gitu. Biasa. Oke. Wong kene dagang, Ya. misalnya bawa sayur terus kalah di pasar. Ya. Biasa orang sini. Oke. Artinya orang sini sebetulnya ketahanannya itu kuat. Oke. Daya survival dan Dan adaptasinya survivor dan luar biasa. Kalau saya lihat itu sudah kuat. Cuman di sini kadang-kadang politisi yang gembosi. Ya, Kenapa ya, saya bilang gembosi? Yuh, gak usah mikir ngono-ngono, awake dhewe Ya. kan apa? Mereka mengaku sebagai masyarakat. Di masyarakat itu milih di masyarakat gini aja. Ya. Padahal itu kadang-kadang dilakukan oleh agen-agen Politik, politisi yang mengatakan itu dan melemahkan masyarakat. Akhirnya masyarakat sebuah contoh, Mas Anwar, saya melihat postingan awal ya, Ya. waktu masalah TMP ini, normatif, Ya. normatif, artinya dia hanya memikirkan Ya. iki lho sing Terjadi bukan, realitasnya. ini aturan sebenarnya sebenarnya, ya. untuk sebuah pemakaman itu ini. Ya. Itu saya lihat 60% memusuhi Mas Anwar. Oh, ya. 60% lebih Bang mungkin. Ya. Itu dalam komen dan ininya. Nah, ini artinya apa? Ini tidak mungkin orang-orang murni. Ya. Mungkin ya kalau sekarang istilahnya buzzer ya. Buzzer. Buzzer Ya, yang buzzer. untuk melemahkan opini Ya, oke. opini yang lain. Oke. Saya kira itulah. Inilah yang katakan bahwa kita orang Batu sebenarnya kuat, tapi ketika dikasih opini yang seperti itu terus kan Iya, akhirnya jadi betul. lemah. Terdegradasi juga kan. Ya, Seperti pemahamannya. HIV itu dia nyerangnya pada Iya. ketahanan tubuh. Iya, betul. Ketika ketahanan tubuh Iya. saanune Iya, wong betul, begitu betul. ketahanan tubuhnya Betul. lemah. Sebenarnya Nah, buzzernya ini mek titik, berisik tapi. Ya kan selain berisik ini ya, seolah-olah dia yang tahu. Gitu. Seolah-olah dia yang tahu. Ini yang repot gitu loh. Oke, Mas Anwar, apakah kemudian buzzer atau penyebar opini yang kemudian mendegradasi kesadaran-kesadaran
di Kota Batu itu juga menjadi problematika yang harus kita waspadai atau bahkan kita lawan, seperti Mas Anwar melawan hegemoni para elit bahwa kepala daerah itu ditentukan oleh para elit, Mas. Ya, itu termasuk elit digital ya. Buzzer itu kan elit digital, seolah-olah suara warga yang murni dan sebenarnya. Tapi di sisi lain yang nggak komen, ketika saya tes itu ya di medsos, yang nggak komen dan japri, ini kan berarti orang langsung kan pakai nomor WA, itu juga banyak. Berarti kan sebenarnya masih itu kan ada di permukaan dan tidak di bawah gitu loh. Nah, maka bagaimana sekarang kita kembali pada topik sakjane berarti kriteria kepemimpinan proyeksi ini awake dhewe. Betul. Gak usah ngomong wong sapa sing ate muncul. Itu loh maksud saya kemarin ketika memunculkan ide saya menjadi martir, itu loh aku nyalon wali kota. Bukan soal Anwarnya, tidak, tapi berarti apa ya kriteriane wali kota itu. Saya hanya memantik aja sebenarnya. Ojo apa sing nom, arek Batu sing nom, tapi gak duwe dhuwit. Apa sing kudu sugih, bandar, tapi maling. Lah kok ngono. Seolah-olah sugih padahal ya mek dipacaki. Apa nyene sing koyo ngono? Apa sekalian kene nyewa wong, teko njaba wong sing paling pinter sak Indonesia ayo disewa. Dadi wali kotane Batu, apa kudu ngono? Gitu loh, maksudnya gitu. Artinya kita harus memunculkan kesadaran itu dengan dinamika gagasan. Berarti sosok itu seperti apa? Kriterianya seperti apa? Tidak harus muncul nama dulu. Makanya kenapa saya bikin gerakan kultural itu untuk memancing. Di setiap forum apapun, Mas. Saya tahu pernah itu ngumpul di wong tuwek-tuwek di Pokja-Pokja. Ngumpul bengi-bengi. Wong sakmene akeh gak ono ta sing wani nyalon wali kota. Mau semare arek nom iki sing gak ro apa-apa iki. Saya goda sebenarnya. Saya itu menggoda aja. Untuk bagaimana, oh iya berarti awake dhewe sajane butuh kepala daerah sing koyo apa. Gitu loh maksudnya. Bukan namanya dulu. Wah Pak Iku engko dhisik, tapi berarti kriteriane lek Batu tantangannya korupsi, sampah, sosial, budaya, ekonomi, bla bla bla, ekologi sing selalu banjir ngene iki. Berarti butuh sing wong kaya apa? Sing kuat ya apa? Nah, engko lek muncul jeneng-jeneng menemui enggak? Sing mirip iki sapa? Ono enggak kriteriane ndek A iki? Betul. Itu loh, sehingga kita punya aspek penilaian secara kultur wong Batu, muncul sosok iki dibalekno ono indikator dan parameter iku mau. Maksudku itu. Pas enggak? Enggak, artinya kalau itu terjadi, maka harus ada banyak diskus. Ada di kelompok kecil dan ada yang merekod. Nah, ini wis termasuk Jawa Satu Media ini memulai. Enggak, artinya ketika itu merekod dan kita keluarkan ke publik lagi. Jadi ini yang belum kita lakukan adalah jelajah desa sudah. Tapi kita belum hasil dari itu apa dan kita publish. Itu yang terpenting sehingga publishan ini akan mempengaruhi opini masyarakat ini. Jadi sekali lagi pemirsa, khususnya bagi warga Kota Batu, hukumnya wajib untuk menyebarkan podcast ini agar segera ada proyeksi atau menanamkan kesadaran bahwa Kota Batu butuh sosok kepala daerah seperti apa sih ke depan itu? Apakah sosok muda, pemberani, gelisah, tapi gak ada duit kayak Mas Anwar, kan gitu. Lah, atau kayak si Mr. X gitu ya, yang kemudian ada kaya, crazy rich gitu ya, duduk. Iya kan, tapi iki duit sapa sik kan gitu loh, jangan-jangan money laundering juga kan gitu loh, atau agen-agen VOC bahasanya. Nah, ini wajib ditulis di kolom komen. Lah, ini wajib di kolom komen. Nanti komen juga gitu loh, komen juga. Sekalian menyebarkan dan jangan lupa subscribe gitu lah. Jadi memang harus disebarkan sekali lagi agar Kota Batu itu bisa mendapatkan pemimpin yang baik, tentunya dari proses-proses demokrasi yang juga baik gitu ya. Mas Panca, kembali lagi Mas Panca, sosok atau kriteria kepemimpinan wali kota Batu begitu ya. Jadi dengan banyaknya problematika dan hal-hal masa depan sing penuh tantangan bagi kota Batu, kalau menurut Mas Panca, ya apa sosoknya Mas? Sosok yang pertama. Apakah harus laki-laki atau perempuan? Wajib nggak? Nggak ada persoalan ya? Bagi kita nggak ada persoalan itu. Soal gender nggak ada persoalan. Soal agama? No, nggak ada ya. Di Batu tidak pernah mempermasalahkan itu. Tidak mempermasalahkan. Soal kemudian berasal dari bisa saja leluhurnya salah satu ras gitu ya, nggak masalah juga ya. Pokoknya asli Batu. Itu lebih baik. Oke. Berarti yang tidak kita bicarakan adalah gender, ras, agama. Sara lah ya. Oke, sip. Apa Mas? Gini, yang pertama di Batu ini program gap
gap kesenjangan antara kaya miskin ini sudah terlalu tinggi. Karena ini diciptakan dari strategi politik yang bukan pemerataan tapi fokus tapi untuk memberikan semua. Ini. Nah, ini yang harus dimulai digeser. Jadi tumbuhkan masyarakat. Baru nanti yang kaya ini bukan ya, yang konglomerasi ini kan sudah berapa tahun? 10 tahun sudah dikasih tempat. Itu yang memperbesar kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Jadi ini harus di programnya cita-citanya Mas Anwar dan beberapa orang muda Batu ini kan bagaimana UMKM ini diperbanyak. Sehingga itu untuk memperpendek jarak ini. Nah, itu yang pertama secara dia punya strategi itu. Yang kedua, pendekatan kemasyarakatan. Jadi wong Batu itu gampang wis. Bengi diparani di RT. Gampang tapi gak gampangan yo. Iya, Kak. Dijak ngopi dulu, terus dijak omong, diserap aspirasi. Selesai. Siap. Artinya selesai itu yo aspirasi itu cekelen dan garapan kan gitu. Terus berikutnya itu secara budaya dan culture-nya. Yang ketiga, bahwa gerakan pariwisata yang sudah tumbuh ini cobalah kepada pariwisata yang sifatnya kelokalan. Jangan terlalu mendunia. Karena yang mendunia ini akan kalah dengan kelokalan. Betul. Kalau kita melihat wahana buatan, hari ini yang terbanyak adalah pelorotan sing warna-warni serut itu. Semua daerah ada. Itu tidak punya karakteristik gitu. Yang buatan juga sama seperti yang ada saat inilah, dimanapun ada. Terus kita buat yang 360 derajat supaya kita melihat sana buat. Nah, tapi sekarang kita harus kelokalan masyarakat. Kearifan lokal. Kita contoh di Jogja. Jogja itu kopi klothok. Jam 5 pagi itu wis akeh sing parkir. Mereka hanya ingin menikmati apa sih di situ. Betul. Berarti calon pemimpin ke depan itu harus benar-benar ngerti lokal jenius. Iya, lokal jenius. Iya kan, kearifan lokal sing ono temenan nduk kuno. Kalau ini nggak digali, kegiles kita kalah. Betul. Ya memang benar kalau memang pola pikirnya seperti itu bagi calon pemimpin ke depan Batu. Kalau bukan orang Batu ngerti. Ya gak iso, gak ngerti. Lenge semut di lokal ini kami ini kopi klothok gak ngerti. Gak iso. Iya, oke. Mas Anwar, nambahin lah. Oh, nambahin. Jadi masih ada. Monggo. Setelah itu bagaimana pemimpin ke depan? Mereka bukan hanya pemimpin. Tapi pemimpin hari ini harus menginspirasi masyarakat yang usianya jauh di bawah sehingga akan ada penerusnya. Ini penting. Karena ketika kita punya dalam pimpinan suatu daerah kita mempunyai pemimpin yang bisa kita betul. Ada teladan lah ada teladan. Wah, orang Batu ini akan menjadi menjadi pemimpin sekitar 15-20 tahun berikutnya. Artinya stok pemimpin nggak akan habis. Kalau ada inspirasi itu. Jadi tapi harus ada ketokohannya itu. Ada ketokohannya. Oke. Siap. Mas Sam, iki epo-epo lah gak apa-apa ya, epo-epo gak apa-apa kan seolah-olah sampean kan sudah mendeklarasikan bahwa mosok gak ono sing wani maju selain aku. Iki epo-epo sampean dari salah satu calon wali kota Batu. Epo-epo lah gak apa-apa kan gitu loh, epo-epo gak apa-apa. Muga-muga ono wali liwat ya, kok dijabai. Saya wali murid. Aminin aja dulu. Amin. Oke. Mas, epo-epo lek sampean dadi salah satu calon wali kota begitu ya, entah nanti jalur perseorangan atau jalur partai, apa sih kemudian visi sampean dan misi sampean untuk membangun kota Batu itu tidak hanya 5 tahun, bahkan mungkin 50 atau 100 tahun, dan bagaimana kemudian itu bisa menjadi inspirasi tadi bagi generasi setelah sampean. Kalau bahasanya Mas Panca, ya apa sih visi misi ini sampean itu Mas, sing majune 50 sampai 100 tahun, tapi juga bisa diikuti oleh generasi setelah sampean.
Menariknya Batu itu kan walaupun kota ada 19 desa dan 5 kelurahan. Jadi secara wilayah itu sebenarnya sudah diuntungkan bahwa Batu ini ketulung desa sing duwe kewenangan lokal. Nah, tinggal bagaimana nanti perannya yang diperbesar. Kalau saya sih desentralisasi ya. Saya sangat saya punya teori yang dari filsafat Jerman itu small is beautiful. Jadi semakin kecil society itu menyelesaikan mengelola aset dan menyelesaikan problemnya di lingkup paling kecil, desentralisasi. Saya visinya sih ke situ. Makanya di desa-desa ini kan kita sudah punya contoh 19 desa yang punya kewenangan. Nah, Pemkot adalah memfasilitasi saja. Apa sih yang menjadi mimpinya desa-desa itu dengan kewenangan lokal, dengan dana desanya, dengan tata kelola kultural pedesaannya mereka. Kita tinggal support. Nah, kelurahan walaupun di Batu itu ngomong administrasi kelurahan, tetap Mas, cita rasa desa itu juga masih kental. Nah, ini bagaimana kita juga memberikan kewenangan-kewenangan yang tidak didapat oleh undang-undang, tapi secara perwali misalnya kita bisa memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap kelurahan. Karena warga kelurahan pasti ngiri yo. Ya enak desa, aku kelurahan yo angel noto iku noto. Apa meneh lek lurahe kudu teko mengkono. Nah, hal-hal seperti ini. Padahal Temas itu ada contoh menarik. Temas itu yang jadi lurah warga orang lokal. Nah, warga lokal. Enak, bagus ASN itu. lokal dan sangat bagus gitu loh. Sisir pernah Pak Dian. Pas Dian dan juga, bagus dan bagus gitu. Artinya apa? Sense of belongingnya kan jelas. Lebih kuat. Sehingga apa ya? Visinya Batu itu kan sajane gampang aja jadi cukup ngeladeni. Iya. Sederhana Mas. Kalau mau jadi kepala daerah di Batu, cukup ngeladeni wong wis mandiri. Gak direken Pemkot yo mlaku-mlaku dhewe. Gak diajak yo tetap mlaku dhewe, tetap punya tujuan sendiri, tetap berkarya. Sehingga apa ketika kita menjadi Pemda, menjadi kepala daerah di daerah yang sekecil ini dengan aset dan potensi yang seluar biasa ini, kita itu cukup menjadi pelayan yang sebaik-baiknya pelayan. Sudah itu aja titik. Iya. Kalau kemarin kan cita rasa kerajaan ya. Seolah-olah Pemda ini perusahaan keluarga gitu kan. Nah, kita balikkan lagi. Ayo kita jadi pelayan yang baik. Ono wong demo ayo ditekani, oh karemu apa sih rek? Oh alah yo, demomu sajane bener lek demo, tapi tuntutannya sing rodok cerdas titik lah. Sing boys. Sing menisan ngono lek demo sing boys bisa gitu. Misalnya kayak begitu. Sehingga Pemda itu tidak lagi anti kritik. Wong ditekani wong sakmono kae wis mlayu dhisik. Ya kira-kira begitu. Iku yo kan jalur merdeka ya. Ya iya, jalur merdeka gitu. Jadi dari kepala daerah di Batu sajane gampang. Ngladeni wis ngono tok. Ngladeni ya. Kalau kepentingan apapun selain menjadi pelayannya wong Batu. Itu aja, sederhana udah. Terus kalau tendensi apapun, mau lewat jalur apapun ya. Mau lewat jalur independen ataupun partai hari ini itu sport wae wong sing main yo cukonge. Berarti kan kudu golek sing gak iso dituku cukong. Nah, gitu. Bukan soal partai atau independen, tapi sing gak iso dituku mbek bandar ambek cukong iku. Siap. Oke. mantap. Siap. Api itu ya. Jadi mencari pemimpin atau kepala daerah sing gak iso dituku cukong, yang kemudian benar-benar semangatnya itu adalah semangat menjadi pelayan, meladeni tadi ya. Oke, luar biasa ini, siap. Baik, Mas Panca, terakhir. Iya. Apa kemudian pesan atau harapan yang bisa disampaikan Mas Panca kepada seluruh warga Batu khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia dalam rangka memilih pemimpin yang baik? Tak serius ya. Serius kalau terakhir ini serius ya, karena ini serius pesannya. Ojo salah iki, salah iki morat marit. Bahaya. Bisa diedit. Oke. Monggo Mas. Jadi gini, pemimpin ke depan bagi Kota Batu adalah pemimpin satu yang dikatakan Mas Anwar tadi, menjadi pelayan. Yang kedua, beranilah membuat yang unik di kota wisata ini dengan kelokalan, dengan budaya Batu, dengan etos masyarakat kerja yang Batu yang baik. Masyarakat sekali lagi jangan malah dilemahkan, tapi kuatkan mereka, maka ekonomi akan tumbuh dengan baik. Saya kira itu. Oke, Mas Anwar, terakhir closing statement. Apa kemudian pesan dan harapan sing bisa menanamkan kesadaran gitu ya? Kita ini kan podcast juga sambil menanamkan kesadaran. Apa yang harus dilakukan masyarakat Kota Batu
untuk membangun masa depannya. Dalam hal ini kaitannya untuk memilih pemimpin yang benar-benar tepat, cocok, pas bagi seluruh warga Kota Batu. Ini selalu demokrasi kita itu selalu masih menjadi pasar bebas gitu. Jadi seolah-olah milih itu sing digawa ambek sapa sing paling pinter ngiklan. Jadi maka sebagai masyarakat saya sih berharap ya, saya ini juga masyarakat wong biasa, kudu sopo-sopo yo gak tahu kuliah dan segala macam urusannya yang di kampung. Tapi bangun kesadaran di lingkungan terdekat kita lah. Jangan pernah lemah dan jangan pernah lelah untuk membangun kesadaran bahwa ini adalah bumi yang kita cintai, kampung halaman yang harus kita lestarikan, kita langgengkan seperti nama di sini Langgeng Lestari. Jadi kita sebagai masyarakat harus benar-benar punya kesadaran penuh bahwa kita akan hidup dan mati di sini. Kita menghidupi, kita cari penghidupan, kita dihidupi dan kita akan mati di sini. Maka berbaktilah pada bumi pertiwi di Kota Batu ini. Jadi ojo gampangan rek. Ojo gampang mek di iming-imingi melok dadi anggota organisasi atau anggota kelompok di urusan pemerintahan, ya ojo bergantung, jadi ojo gampang dituku dengan iming-imingan konko untuk proyek dan segala macam. Aku wis bukti no soalnya. Aku ora tau golek proyek di Batu, ya iso urip. Iya. Ya, koyo iso aja wedi gak mangan lah. Kasarane ngono. Wong awake dhewe iki sugih, wong Batu ku sugih. Jadi ayo kita tinggal kekayaan kita ini dieskalasi, dinaik kelaskan untuk di kekayaan moral dan intelektual kita itu yang perlu kita bangun sekarang. Ya, gitu. Gitu Samwes. Sun. Mas Panca, Sun, Sam. Terima kasih. Baik pemirsa, semoga podcast kali ini proyeksi kepala daerah atau kepemimpinan Kota Batu masa depan benar-benar bisa menggugah, membangun kesadaran dan menanamkan kesadaran kepada seluruh warga Kota Batu, sekaligus juga bisa menjadi inspirasi bagi warga masyarakat Indonesia yang lainnya yang ke depan nanti tepatnya di bulan November akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Semoga masing-masing daerah di seluruh Indonesia mampu mempunyai atau mendapatkan kepemimpinan kepala daerah yang benar-benar bijaksana dan membangun daerahnya. Kita mempunyai keyakinan bahwa ketika kepala daerah itu berhasil membangun daerahnya, Kota Batu berhasil, Kota Malang berhasil, dan kota-kota atau kabupaten yang lainnya berhasil membangun daerahnya, Indonesia 2045 mencapai Indonesia emas, bukan lagi imajinasi belaka. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.